Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Poco M6. Apakah saya ketinggalan sih unboxing di 2025 ini? Kayak ini keluarnya tahun kemarin 2024 ya, saya lupa. Tapi menarik juga sih. Saya ketinggalan smartphone ini. Ternyata ini menarik juga. Dan seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia box smartphone-nya dan di sini ada nota pembeliannya ya. Kita dikasih harga 1.699.000. Ya memang harga resminya memang segini sih. Tapi kita dapetin 1.670.000-an sih. Oke, dan depan belakangnya kayak gini M semua ya. Dan oh ya, di bagian belakang ini ada 4 selling point-nya ya. Yang pertama di sini ada 108 megapiksel Pro Grade main camera, ada 33 watt fast charging, dan di sini layarnya 6,7 Full HD oke, dan powerful audio guys. Ya saya ambil ini yang variannya RAM 8 GB internal 256 GB warna purple. Oke, kita bongkar. Dan di dalam boxnya seperti ini, ada Poconya beraksi, ada box kecil yang isinya di sini wis keren. Harga terjangkaunya masih kita masih dikasih casing ya, warna bening kayak gini. Ini perlu diapresiasi sih, karena jarang yang dikasih. Dulu nggak dikasih sih di harga terjangkaunya. Stiker Poco, ada paduan stiker kartu garansi. Di sini ada SIM ejector, dan di sini ada smartphone-nya. Kita taruh dulu guys. Ada partisi yang di dalamnya. Di sini ada kabel charger yang sudah menggunakan Type C ya. Dan di sini ada kepala charger yang sudah 33 watt. Oke. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Poco M6. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Ini ada selling point-nya guys. Oke. Dan sudah ada screen protectornya, mantap. Jarang-jarang sih di harga segini dikasih screen protector ya. Oke, mantap. Dan di bagian belakangnya kayak gini, wih, desainnya guys, ala-ala Poco, bergaris di bagian sini. Ya Poco memang selalu gitu sih, agar beda dengan yang merek Xiaomi. Sebenarnya kayaknya satu aja ya, sama aja. Desainnya mirip banget. Dan sekarang kita nyalakan, dan sambil lalu kita beresin barang-barang ini dulu. Kalau kita lihat di bagian bodinya, ini bodinya keren sih. Dan dia glossy dan mudah ninggalin fingerprint biasanya ya. Fingerprint magnet banget, dan keren sih warnanya kayak gini, dan lumayan cukup berat, dan kameranya nonjol kayak gini ala-ala Poco banget kayak kemarin M6 Pro itu ya. Oke, sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada AR blaster, mantep, ada AR blaster, ada jack audio 3,5 mm. Di sini ada SIM tray yang masih hybrid dan ada karet pengamannya. Jadi dia hybrid ya, dual SIM atau satu SIM dan satu SD card. Cakep. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya, yang internalnya 256 GB sudah kemakan 29,4 GB. Lumayan kecil, nggak nyampe 30 sih. Ya standar sih menurut saya segini ya. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting-setting bentar. Kalau kita lihat dari smartphone-nya ya standar ya, HP 1 jutaan kayak gini ya. Cuma ini ada beberapa kelebihan yang keren sih. Sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya cuma satu varian ya, yaitu RAM 8 GB internal 256 GB. Ini gokil banget sih. Ini harganya cuma dijual 1.699.000. Kalau kemarin waktu promo 1.649.000 ya. Tapi saya dapetin kemarin itu 1.673.000, lumayan sih karena ada promonya ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian warnanya. Ini warnanya ada 3 varian warna. Ada hitam, ungu, dan silver. Kemarin datanya ini bisa disembunyikan nggak notch-nya. Ini bisa ya. Ini bisa disembunyikan notch-nya. Jadi kayak ala-ala Google Pixel itu ya. Di bagian atasnya ini tebal banget. Ya dahinya itu tebal banget. Kalau Google Pixel dulu kan kayak gitu. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini masih menggunakan plastik ya, dan framenya juga menggunakan plastik ya. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,79 inch. Resolusinya sudah Full HD plus ya, mantap. Yaitu 1080 kali 2460 pixel. Rasionya sudah 20:9. Refresh rate-nya sudah mantap di 90 Hz. Kecerahannya 550 nit di bawah terik matahari ya, lumayan sih, tapi keteteran ya. Dan untuk proteksinya dia ada Corning Gorilla Glass, tapi nggak tahu dia versinya berapa, tapi dia ada Corning Gorilla Glass-nya, dan juga sudah dapat screen protector ya. Dan sekarang kita bahas di bagian keamanannya. Dia keamanannya ada 2 keamanan, yaitu side fingerprint dan face unlock. Face fingerprintnya lumayan cepat sih. Tuh. Oke. Dan sekarang tes face unlocknya. Dan dia juga bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakannya ya.
Beda dengan seri Xiaomi. Kalau Xiaomi atau Redmi itu nggak ada ya. Kalau kecuali yang versi tingginya atau mahalnya. Kalau yang ini ada. Nih, klik. Tuh sudah kebuka kan. Oke. Dan sekarang kita bahas bagian Android-nya. Dia Android-nya menggunakan Android 13 dan untuk UI-nya dia menggunakan HyperOS. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G91 Ultra yang 12 nanometer yang didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 4GB. Jadi totalnya 12GB ya. Oke, masih eMMC 5.1. Yang kalau kita lihat di Antutu benchmark-nya dia mendapatkan 261 ribuan. Dan untuk lain-lainnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.4, NFC ada. Dan untuk speakernya sayang banget masih mono di bagian bawah doang. Yang mana kalau teman-teman pengen dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5030 mAh yang didukung dengan charger 33 watt. Yang mana ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 7%. Ya standar ya, menurut saya sih standar. Dan ketika kita coba buat ngecas dengan charger bawaan yang 33 watt, dia 10 menit bertambah 16%, 20 menit bertambah 29%, dan 30 menit bertambah 40%. Lumayan sih, kayaknya 1 jam sudah full ya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera dan satu ring light, kayak ring gitu ya. Ada lampu di bagian sini. Dan untuk kameranya nih dia beresolusi 108 megapiksel, aperture f1.75 wide. Dan dia memiliki fitur in sensor zoom ya 3 kali dan 2 megapiksel aperture f2.4 makro. Dan kamera depannya dia beresolusi 13 megapiksel aperture f2.45 wide. Yang mana kalau kita lihat di setting-setting kameranya seperti ini. Ada mode foto dan di sini ada mode portrait. Oh ya, di mode fotonya di sini kita bisa lihat settingannya ada flash, ratio aspek, garis bantu, makro, timer, kantung gambar, ketuk untuk mengambil gambar, tile shift dan juga beruntun. Di sini ada mode portrait, mode malam hari 108 megapiksel. Di sini ada mode video dan di sini selang waktu. Untuk videonya di sini nggak bisa 60 fps ya. Cuma mentok di 1080p 30 fps. Kamera depannya juga sama sih. Oke. Dan untuk perekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Poco M6, Poco M6, bukan yang Pro, standar lah. Karena dia harga low budgetnya dibanding dengan yang Poco M6 Pro yang keren banget. Kalau kita putar ke wajah kayak gini. Ya teman-teman bisa sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya, suara dan juga warnanya. Tadi kamera depan agak over gitu ya, overexpose gitu ya. Ya, kayak gini. Tapi sayangnya langitnya masih berawan. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Poco M6 Pro. Ini saya ngerekamnya sudah terang, tadi hujan gelap. Dan untuk kamera depannya sih standar ya, lumayan lah dengan resolusi 13 megapikselnya, tapi nggak ada stabilisasinya. Oke lah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas cahaya, warna dan juga overexpose ya, dan juga suaranya. Dan kalau kita coba fokusnya lumayan cepat ya. Cepat ini di harga 1 jutaan. Dan kalau kita coba buat ngezoom dia bisa sampai 6 kali standarnya Xiaomi ya. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Poco M6 kalau malam-malam kayak gini ya. Lumayan terang dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kalau malam-malam kayak gini ya. Dan ini dia perekaman kamera depannya. Kalau kamera depannya lumayan terang nih untuk di harganya ya, di harga 1 jutaan. Ini lumayan terang, apalagi di bawah lampu kayak gini yang lumayan terang ya. Kalau ke tempat yang gelap ya mungkin lebih gelap kayak gini. Lumayan lah, oke. Dan untuk hasil fotonya sih kalau kamera belakangnya ini oke sih, walaupun ini agak mendung-mendung ini. Mode portraitnya juga oke. Tapi kalau terang kayak gini ya, wajah kita itu karena agak kuning gitu ya, agak kuning atau coklat sih. Tapi untuk kamera depannya sih lumayan oke, walaupun terang kayak gini, ini masih natural ya. Dan mode portraitnya juga rapi. Mendung pun juga oke sih, nggak begitu berubah ya warnanya. Kalau kita buat ngezoom dia bisa sampai 10 kali standar. Dan kalau kita gunakan malam hari ini lumayan terang sih kamera depannya, tapi nggak balance ya. Terang dan gelapnya itu ya kayak gini. Bagian sebelah kiri atau kanan itu agak gelap gitu ya, yang kena bayangan gitu. Untuk mode malamnya lumayan cakep. Apalagi di kamera belakangnya ini mode portraitnya juga keren sih malam hari. Mode makronya juga oke sih, lumayan tajam. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, ini sebenarnya mode malam dan autonya mirip. Cuma terangkat sedikit doang.
Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Poco M6 ini. Bukan yang versi Pro. Dan ini keren banget sih menurut saya. Di harga 1 jutaan. Gimana ya? Di harga 1 jutaan ini banyak yang keren-keren sih. Cuma untuk brand Xiaomi ini keren. Walaupun ada nanti beberapa kekurangan dan kelebihannya ya. Oke, sekarang kita bahas bagian kelebihannya dulu. Yang pertama, dia RAM-nya 8 GB, bisa ditambah 4 GB dan internal 256 GB. Harganya 1,6 jutaan. Gokil sih. Gokil parah. Dan yang kedua, dia chargernya sudah 33 watt loh. Gokil. Kalau cuma baterai 5030 mAh standar lah, nggak usah dibahas. Selisihnya sedikit dari 5000 mAh. Yang ketiga, dia menggunakan Helio G91 Ultra. Walaupun ini tergolong baru, tapi yang nggak apa dibanding dengan Helio G100 atau Helio G99 jauh sih, tapi lumayan. Helio G9100 bahkan dia bisa diklaim 3 tahun katanya lancar sih. Yang keempat, dia sudah 90 Hz. Banyak sih yang menggunakan 90 Hz ya. Yang kelima, dia ada AR blasternya. Yang keenam, dia ada NFC-nya. Yang ketujuh, dia sudah 108 megapiksel. Gede banget kan? Dan ada fitur in-sensor zoom-nya. Yang kedelapan, dia kalau kita ada panggilan telepon atau alarm, dia bisa kita nyalakan ya. Di setting itu ada untuk alarm dan juga untuk panggilan. Cuma dua doang. Dan yang terakhir ini menurut saya sih, dia gokil sih. Sudah menggunakan Full HD Plus. Keren sih, di harga 1 jutaan Full HD Plus itu sudah keren. Di brand-brand lain kayaknya bahkan ada yang 2 jutaan belum Full HD Plus. Ini gokil sih. Itu kelebihannya ya. Dan kalau kita bahas bagian kekurangannya, yang pertama dia kekurangannya nggak ada ultrawide-nya. Yang kedua masih menggunakan eMMC ya. Yang ketiga masih mono. Yang keempat nggak ada slow motion-nya. Yang kelima masih hybrid. 1 jutaan masih hybrid. Biasanya 1 jutaan itu rata-rata nggak hybrid loh. Yang hybrid malahan di atas 2 juta, 3 juta biasa. Kalau HP flagship hybrid standar sih. Kalau ini standar atau enggak ya? Ya teman bisa nilai sendiri sih. Bagaimana teman-teman? Apakah HP ini recommended? Menurut saya sih ini recommended banget ya. Terutama di charger yang 33 watt dan internalnya 256 GB. Buat teman-teman yang suka foto-foto atau suka mengabadikan momen, ini cukup banget sih. 256 GB di 1 jutaan. Mereknya Poco loh atau Xiaomi. Bukan brand kaleng-kaleng, bukan brand baru. Dan mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum berlangganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.